Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67 kepada seluruh warga Malaysia. Salam merdeka daripada Mr. Viral. Moga negara kita sentiasa dirahmati, dilimpahi dengan keberkatan, didamaikan, dijauhkan dari segala malapetaka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama meraihkan semangat kemerdekaan yang ke-67 ni dengan semangat perjuangan yang tidak akan luntur selama-lamanya buat warga Malaysia, tak kira bangsa, agama dan juga kaum. Itulah satu-satunya negara yang mempunyai perpaduan yang harmoni selama berdekat lamanya. Daripada sebelum merdeka, setelah merdeka dan sehinggalah kita menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67. InsyaAllah. Okay. Petang ni aku nak react sikit berkaitan perbandingan antara Malaysia dan Indonesia berkaitan ekonomi dan teknologi dua negara. Yang saya ambil ni daripada Text Loop, rancangan berita daripada Indonesia, CNBC, yang dia nyatakan daripada skrin layar dia, Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, Indonesia malah kena PHP. Okey, apa selanjutnya kita tonton sama-sama. Selepas tu kita akan bahas kenapa dan bagaimana. Okey, lanjut. Pemerintah terus berupaya mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun sejumlah raksasa teknologi diketahui lebih memilih berinvestasi di Malaysia, Vietnam, dan bahkan Singapura dibandingkan di Indonesia. Apa yang sebenarnya membuat Indonesia kurang dilirik oleh asing? Kita simak informasinya lebih lengkap lagi dalam Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, Indonesia malah kena PHP. Ya, banyak perusahaan asing yang memilih Malaysia sebagai lokasi data center mereka dibanding Indonesia. Setidaknya ada 3 nama besar yang berinvestasi di Malaysia. Untuk yang pertama, ini ada Google di Malaysia. Google menggelontorkan dana senilai 2 miliar US dollar. Ini angkanya cukup besar begitu ya di bulan ini investasinya. Nah, investasi untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara ini, Cloud Regional Malaysia, menjadi tambahan ya dalam jaringan Google. Sejauh ini cakupannya mencapai 40 wilayah dengan 121 zona di dunia. Sayangnya nih, Indonesia tidak mendapatkan investasi serupa. Google hanya mengumumkan 10.000 beasiswa pelatihan Artificial Intelligence atau AI saja di Indonesia dan komitmen memberantas judi online dengan fitur AI milik perusahaan. Nama lain yang berinvestasi di Malaysia adalah Microsoft, pemirsa. Perusahaan ini akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar US dollar untuk ekspansi infrastruktur AI. Nah, jumlah ini lebih besar dibandingkan komitmennya di Indonesia, yakni sebesar 1,7 miliar US dollar untuk fasilitas dan juga talenta AI. Nah, terakhir ada ByteDance, ini induk usaha TikTok, juga berencana berinvestasi untuk membangun data center di Malaysia. Ini besarannya berada di 2,13 miliar US dollar, pemirsa. ByteDance akan memperluas fasilitas pusat data di kawasan Johor dan perusahaan ini juga akan memberikan investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit.
Sementara itu pada pertengahan 2023 lalu ByteDance sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, tapi jumlahnya ini sangat kecil ya jika dibandingkan dengan angka investasi di Malaysia begitu ya, yaitu berada di 12,2 juta US dollar untuk membantu digitalisasi usaha kecil dan juga menengah. Dana tersebut juga diniatkan antara lain sebagai hibah untuk bisa memudahkan sebanyak 120.000 UMKM beralih ke bisnis online dan berpartisipasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Nah, lalu selain ketiga perusahaan teknologi tersebut, perusahaan asing mana lagi yang lebih memilih untuk berinvestasi di Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Begitu ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, adalah Amazon Web Services begitu ya, yang akan mengumumkan komitmen jangka panjang dan juga investasi di Malaysia yang direncanakan ini bernilai lebih dari 29,2 miliar ringgit Malaysia atau angka ini sekitar 104 triliun rupiah ya. Nah, hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam video rekaman yang dibagikan melalui akunnya di Facebook. Anwar mengatakan AWS telah mengumumkan peluncuran AWS Asia Pacific Region yang berpusat di Malaysia. Nah, Anwar sendiri mengaku sangat gembira dengan potensi inovasi baru ini dan potensi inovasi yang akan dihasilkan dari transfer teknologi, pengetahuan, dan banyak lagi yang dihasilkan. Nah, investasi ini menjadi sebagai dari salah satu yang terbesar ya yang dilakukan perusahaan teknologi global di Malaysia. Penanaman modal ini juga menyusul investasi yang telah diumumkan sejak Desember 2023 oleh pemimpin perusahaan teknologi global seperti ada Nvidia, Google, Microsoft, Infineon, dan masih banyak lagi. Dan menurut Anwar, investasi ini merupakan pengakuan ya atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Madani ini dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik, terbuka, dan juga transparan. Ia juga menyebutkan ada beberapa komponen dalam hubungan baru antara Malaysia dan juga AWS. Untuk yang pertama, begitu ya, AWS ini akan berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia. Sehingga ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu ya dari 34 wilayah dalam peta infrastruktur global Amazon. Lalu yang kedua nih, akan menciptakan 3.500 lebih ya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Malaysia dan tentunya ini tercipta secara langsung sebagai hasil dari pembangunan. Dan pekerjaan tersebut juga meliputi konstruksi, pemeliharaan fasilitas, teknik hingga telekomunikasi. Lalu yang ketiga, ini adalah sebagai bagian dari hubungan baru, yaitu AWS juga telah menandatangani perjanjian kerangka cloud dengan pemerintah Malaysia untuk penggunaan teknologi cloud di pusat-pusat publik. Nah, lalu apa saja yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi global lebih melirik Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia Hendra Suryakusuma mengatakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan teknologi global ini lebih memilih Malaysia ya jika dibandingkan dengan Indonesia adalah karena Malaysia ini memberikan banyak insentif utamanya untuk pelaku data center. Nah, tidak hanya itu, perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak lagi. Sementara itu, Hendra mengaku jika di Indonesia hal ini memang belum bisa terjadi dan dengan demikian jika pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang saat ini sedang digodok di Komisi 7 DPR RI berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi Green Initiative dan hal itu juga tentunya akan sangat mendorong begitu ya tumbuhnya industri data center di Indonesia yang kalau dilihat saat ini sudah tumbuh di kisaran 20 hingga 30% per tahunnya. Kemudian dari sisi birokrasi, Malaysia ini melakukan pemangkasan birokrasi yang tentunya ini bisa memudahkan ya investor atau memudahkan investasi bisnis untuk bisa masuk ke negaranya. Negara tetangga Indonesia itu bisa hanya menggunakan high level design ini untuk bisa mendapatkan izin membangun. Sementara kalau di Indonesia ini harus sampai detail ke engineering design yang artinya memakan waktu dan juga biaya yang tidak murah dan juga tidak sebentar begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah atas hal ini? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meyakini mengenai potensi yang ada di Indonesia. Nah, berbicara terkait banyaknya investasi perusahaan asing yang lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia,
Luhut menjelaskan perlu ada pembenahan dari dalam, salah satu kemungkinannya adalah kita ini kurang agresif untuk bisa mengejar investasi asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, menurut Luhut, negara yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan green energy yang paling mungkin untuk diimplementasikan adalah di kawasan Asia Tenggara, itu adalah Indonesia. Nah, Luhut mengatakan Indonesia ini memiliki banyak potensi energi hijau paling andal di kawasan untuk bisa mengembangkan data center AI. Akan ada sekitar 58 gigawatt energi hijau yang berasal dari hydropower, geothermal, solar panel, serta angin hingga tahun 2040 mendatang. Ya, kalau saja Indonesia dapat fokus dengan renewable energy, pastinya banyak sekali perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan juga Eropa Barat yang bersedia untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan data center karena negara-negara tersebut memang fokusnya ke ESG atau Environmental, Social and Governance, dan mereka juga memegang komitmen Paris Accord. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan ini tentunya bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Dan selain itu, selama investor melihat negara tidak stabil secara politik dan juga mungkin mendukungnya industri ini bisa tumbuh seperti melalui insentif pajak, kemudian ada green initiative insentif, dan tentunya hal ini akan bisa mendorong mereka untuk bisa masuk ke negara tertentu tidak terkecuali Indonesia. Kita doakan saja semoga pemerintahan baru ke depannya dapat lebih mampu membuat kondisi politik di tanah air lebih kondusif dan lebih berfokus pada green initiative sehingga dengan sendirinya perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat memiliki kepercayaan untuk bisa dapat berinvestasi di Indonesia. Okey, setelah kita tengok ini pemberita daripada Indonesia sendiri yang membuat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Kenapa investor-investor terbesar dunia nak masuk ke dalam Malaysia selain dia memilih Indonesia. Dia memilih Malaysia sebagai data center pelaburan asing berbanding Indonesia. Ada 3 ataupun 4 yang disebutkan oleh pembaca berita daripada Indonesia ni kan. Salah satu daripada 4 tu ada macam Google kan. Google dia invest kat Malaysia ni sebanyak USD 2 miliar untuk dia buat kat dalam Malaysia ni untuk data dan cloud, berbanding dengan Indonesia hanya 10. Dia bukan invest kepada kewangan macam Google ni, dia invest hanya 10,000 saja untuk pelatihan rakyat Indonesia dalam bidang AI. Itu je. Dia tak masukkan duit, cuma dia buat pelatihan untuk AI. Ini Google. Kalau macam Microsoft, dia invest dekatnya Malaysia USD 2.2 miliar untuk infrastruktur AI, berbanding Indonesia USD 1.7 miliar untuk fasiliti dan talent AI. Itu beza Macam company TikTok, dia invest dekat Malaysia ni 2.13 miliar untuk buat data center dia, berbanding dengan Indonesia hanya USD 12.2 juta. Jauh beza untuk digitalisasi. Macam Amazon pula yang keempat daripada investor yang terbesar dalam dunia masuk ke Malaysia. Amazon Web Service AWS, dia invest dekat Malaysia dia ringgit Malaysia 29.2 miliar, iaitu 104 trilion rupiah. Macam Amazon ni dia buka center dekat Malaysia untuk membangunkan pusat data fizik dan bermacam-macam lagi. Yang paling best adalah dia akan menjadikan satu peluang pekerjaan melebihi daripada 3,500 pekerjaan akan diambil untuk bekerja dalam Amazon. Peluang pekerjaan tu penting untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Sebab itulah kita sangat mengejar investor-investor yang besar-besar ni, peluang pekerjaan.
selain daripada pekerja Malaysia, masyarakat luar seperti Indonesia yang berkemahiran senang cerita, orang yang terpelajar, yang berkemahiran tinggi boleh juga mengambil peluang ini untuk bekerja di Malaysia dan masuk sebagai pekerja-pekerja yang penting di dalam syarikat. Ini adalah satu peluang, walaupun Indonesia tak dapat, tapi rakyat Indonesia juga berpeluang. Yang rakyat Indonesia yang berkemahiran tinggi berpeluang untuk mendapatkan kerja di Malaysia. Itu je. Itu kemahuan Malaysia untuk mengejar investor biar dia buka macam-macam peluang pekerjaan. Itu. Lepas tu kenapa investor ni suka buka kilang ataupun buka data center dia dekat Malaysia? Sebab banyak insentif kerajaan bagi kepada syarikat-syarikat besar ni. Terlalu banyak insentif, macam-macam. Kan? Nak dibandingkan Indonesia, jauh. Malaysia lebih banyak insentif. Sebab itu pelabur-pelabur daripada luar negara ni nak duduk dalam Malaysia. Kawasan hijau yang luas, kan, dan undang-undang yang mudah untuk investor masuk. Kawasan hijau, betul, ya, Indonesia lebih luas lagi kawasan hijau untuk membuat pembangunan seperti rumah hijau, kan. Memang luas, tapi adalah dia punya part-part dia kenapa investor ni memilih Malaysia daripada Indonesia. Walaupun kawasan dia luas, dia lebih minat untuk duduk dekat Malaysia. Lagi satu, Malaysia ni dia punya cara lebih agresif untuk mengejar peluang investor luar masuk ke dalam Malaysia. Malaysia punya kerajaan dia punya agresif untuk dapatkan peluang daripada pelabur-pelabur ni sangat tinggi. Nak dibandingkan Indonesia, jauh beza dia. Ini penjelasan daripada pemberita Indonesia sendiri, bukan saya yang mandai-mandai. Dia sendiri, dia punya pakar-pakar yang mengatakan Indonesia ni dia tak terlalu agresif untuk mendapatkan pelaburan. Sebab itulah pelabur-pelabur susah nak masuk. Kita rakyat Malaysia memang agresif. Kita tahu bila pelabur masuk, negara akan maju. Bila negara maju, masyarakat akan senang dan masyarakat juga akan mendapat tempias kemajuan itu. Yang paling penting apabila investor nak masuk ke dalam sesebuah negara, dia paling penting nak tengok apa? Kestabilan politik dalam negara. Kestabilan politik. Bila politik tidak stabil, investor pun lari, takut. Dia tahu bila dia masuk melabur, kerajaan yang macam, bukan kita nak cerita lah macam dulu kan, kejap kerajaan tukar, investor pun lari, pelabur pun lari, keluarkan duit dia orang, bawa balik negara masing-masing, merugikan rakyat, merugikan negara. Investor je nak tengok kestabilan. Indonesia masih tidak stabil. Indonesia masih tidak stabil daripada politik, daripada kalangan masyarakat masih tidak stabil. Sebab itulah investor susah nak masuk. Kena tukar dan kena memperbaharui sistem politik supaya lebih matang, supaya lebih bagus, supaya lebih maju ke depan. Tidak boleh lagi sistem politik yang sangat lama yang lapuk. Bila macam itu, investor tak nak masuk. Lagi, investor ni
dia akan tengok juga mentaliti masyarakat. Mentaliti masyarakat pun menjadi peranan penting kepada investor untuk masuk dalam negara kita. Ya, macam saya secara peribadi, saya bukan untuk mengutuk ataupun untuk membanding-bandingkan antara Malaysia dan Indonesia secara mentaliti masyarakat, tapi nyata dan jelas secara fakta memang jauh tertinggal. Masyarakat Indonesia dan Malaysia secara mental dia terlalu jauh. Masyarakat Malaysia lebih matang, lebih maju cara pemikiran daripada masyarakat Indonesia. Itu kita tak boleh buat apa, itu fakta. Sebab apa? Sebab pendidikan Malaysia dan pendidikan Indonesia jauh beza. Kita nak maju ni daripada sistem pendidikan awal lagi, daripada budak-budak lagi, daripada umur 4 tahun, 5 tahun lagi. Malaysia telah mengajar cara pemikiran dan pendidikan anak-anak supaya lebih cerdas, lebih pintar untuk masa depan, untuk kemajuan diri dan negara. Malaysia dah didik awal-awal. Kemahiran segala-galanya lah. Investor akan tengok bila investor dah boleh buat keputusan ataupun kesimpulan keseluruhannya, barulah investor ni nak masuk dan percaya sesebuah negara dan percaya sesebuah masyarakat yang ada dalam negara itu. Itu yang pentingnya. Jangan lagi lah ada macam Indonesia masih ada perang saudara, masih politik tak stabil, masih lagi rasuah berleluasa. Investor semua akan tengok itu. Disebabkan itulah puncanya kenapa Indonesia susah untuk mendapatkan pelaburan dan susah untuk maju ke hadapan. Itu je. Dan saya nak lontarkan ni juga secara peribadi supaya Mr. Ricky lihat video saya dan perbaharui cara pemikiran anda, ya Mr. Ricky, sebab anda selalu mengoceh, kata orang Melayu, mengoceh tentang Malaysia, sedangkan Indonesia anda boleh lihat sendiri bagaimana keadaannya sekarang. Ya Mr. Ricky, saya tak merendah-rendahkan cara pemikiran anda, tapi perlu diubah lebih matang. Anda selalu melihat negara luar, tapi anda tidak melihat negara anda sendiri. Okey, itu saja untuk petang ni. Siapa yang suka dengan video saya, tolong like, komen dan share, subscribe video Mr. Viral supaya saya lebih agresif dan lebih bersemangat untuk mengeluarkan video-video, konten-konten yang lebih bermanfaat dan berilmu untuk anda semua. Okey, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka.